Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah ibadah kita saat ini, Minggu 15 Agustus 2021 kita mulai. Dan marilah kita bersaat teduh sejenak. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama menaikkan kidung jemaat 9, bait 1 dan 5. Puji hai jiwaku, puji Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudaraku, jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita terima hukum kasih yang terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudaraku, demikianlah hukum kasih
yang senantiasa kita terima dan kita dengar. Mari kita menghayati hukum kasih ini dan melihat keberadaan diri kita yang masih belum sempurna di dalam melakukan hukum kasih ini. Oleh sebab itu, marilah kita berdoa memohon ampun kepada Tuhan dan memohon kekuatan supaya Tuhan memberikan kemampuan kepada kita sehingga hukum kasih ini dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita. Mari saudaraku, dipersilakan untuk berdoa pribadi lepas pribadi. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saat ini kita akan menerima berita anugerah yang terambil dari 2 Timotius 3 ayat 15 sampai dengan 17 yang demikian. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian saudara, apa yang menjadi berita anugerah. Dan kita bersyukur bahwa kita memiliki firman Tuhan, baik yang dapat kita temukan dalam bentuk buku, dalam juga yang ada di dalam bentuk elektronik. Dan mari kita gunakan firman Tuhan itu, Alkitab yang ada, untuk dapat mencari kebenaran, untuk menuntun langkah kehidupan kita. Dan kita sambut berita anugerah ini dengan menaikkan Kidung Jemaat 416 bait 1 dan 3, Tersembunyi Ujung Jalan. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu? Tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Tuhan, janganlah biarkan ku tentukan nasibku. Berilah hanya ku dengarkan keputusan hikmat-Mu. Aku ini pun selaku kanak-kanak yang beban. Bapa jua bimbing aku ke kehidupan kekal. Saudara yang terkasih,
Mari bersama-sama kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan kami Yesus Kristus, dengan mengucap syukur atas segala kasih karunia, atas kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan, atas karya-karya Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami masing-masing. Dan kami memohon supaya Engkau terus-menerus bersama dengan kami, di dalam kami menjalani hari-hari pemberian-Mu, di dalam kami bersama-sama menjalani pergumulan hidup kami masing-masing. Engkau Allah yang akan beserta dengan kami. Engkau Allah yang akan senantiasa memberi kemampuan kepada kami. Oleh sebab itu kami yakin bahwa di dalam permasalahan hidup kami bersama, Tuhan hadir. Di mana saat ini kami masih ada di dalam pandemi COVID-19. Kami yakin dan percaya Tuhan mempunyai rencana, mempunyai rancangan di balik pandemi yang ada. Dan kami yakin Engkau beserta kami, menolong kami di dalam kami menjalani kehidupan di dalam pandemi COVID-19 ini. Engkau juga yang akan beserta dengan kami di dalam kehidupan kami bersama sebagai satu kesatuan negara Republik Indonesia. Engkau hadir di dalam setiap kami, Engkau membimbing kami, Engkau menuntun kami, Engkau juga yang akan memberkati kami, sehingga dalam kehidupan bersama ini kami ada di dalam penyertaan tangan Tuhan. Demikian pula ya Tuhan, kehidupan bersama kami selaku jemaat Tuhan, jemaat GKJ Njuwiring dan jemaat-jemaat yang lainnya. Kiranya ada di dalam kuasa kasih Tuhan, kiranya ada di dalam kasih Tuhan, kami bertumbuh bersama, kami melangkah bersama menuju kesempurnaan keselamatan yang di surga. Kami juga yakin bahwa di dalam pergumulan kami masing-masing, Tuhan menolong kami. Kami yang bergumul dengan pekerjaan, bergumul dengan jodoh, dengan kesehatan, dan di dalam tugas dan tanggung jawab kami yakin Engkau menyertai dan hadir menolong kami. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berfirman dan kami siap untuk melakukannya. Di dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita menerima firman Tuhan yang terambil dari Efesus 5 ayat 15 sampai 20 yang demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoralah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan kita mengenal istilah gelap dan terang, hitam dan putih. Apa sih maksud dari gelap dan terang atau hitam dan putih? Hitam dan putih atau gelap dan terang biasanya digunakan untuk menyebutkan cara hidup manusia atau cara hidup kita. Sisi gelap, sisi hitam ini biasanya digunakan untuk menyebutkan cara hidup yang negatif, cara hidup yang buruk. Sedangkan sisi putih atau sisi terang biasanya digunakan untuk menyebut cara hidup yang baik, yang positif. Dan semua orang bebas untuk memilih dia akan berada di posisi yang mana, di sisi yang mana, entah hitam atau putih, gelap ataupun terang. Semuanya bisa memilih. Dan kalau kita lihat di dalam kehidupan kita, ada orang-orang yang lebih memilih hidup di dalam sisi gelap, sisi hitam. Namun juga ada orang-orang yang memilih untuk hidup di dalam sisi putih ataupun sisi terang ini. Bukan hanya sisi gelap ataupun sisi putih yang dipilih, ada kalanya juga orang memilih keduanya. Kadang-kadang dia berada dalam posisi gelap, kadang-kadang dia berada dalam posisi terang atau putih. Ketika tidak ada yang melihat, ketika tidak ada orang, dia berada pada sisi yang hitam atau gelap. Namun ketika dilihat orang bersama dengan orang lain, dia berubah menjadi orang yang memiliki cara hidup dalam sisi yang putih ataupun terang. Terlepas dari sikap orang, mereka mau memilih berada di sisi mana. Kita melihat diri kita saat ini berada di dalam sisi yang gelap ataupun sisi yang terang, berada dalam hitam ataupun putih. Mari kita lihat diri kita masing-masing. Dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 20, Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Efesus supaya jemaat di Efesus itu hidup seperti orang yang arif, bukan hidup seperti orang yang bebal. Bebal itu memiliki arti sukar menerima pengetahuan, sukar untuk diberi masukan, sukar menerima didikan, dan tidak cepat menanggapi segala sesuatunya dengan baik. Atau juga diartikan bebal itu adalah orang yang bodoh. Sedangkan arif memiliki arti bijaksana, pandai, cerdik, mau belajar, mau menerima segala sesuatu pengajaran yang diberikan. Nah, Paulus menasihatkan agar jemaat di Efesus tidak hidup seperti orang yang bebal, namun hidup seperti orang yang arif. Alasan Paulus mengajak jemaat di Efesus untuk hidup seperti orang yang arif karena satu, hidup di dunia hanyalah sementara. Saudaraku, kita tahu bahwa kita hidup di dunia ini tidak akan abadi. Artinya kita tidak akan hidup di dunia ini selamanya. Pada waktu yang telah ditentukan nanti, kita akan beralih kehidupan, baik itu kehidupan di surga ataupun kita berada di dalam tempat penghukuman atau neraka.
Oleh sebab itu Paulus mengatakan kehidupan kita itu kehidupan yang tidak abadi. Maka kita harus menggunakan kesempatan-kesempatan dalam hidup ini dengan baik. Dan saudaraku, ketika kita masih diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini, itu artinya sebenarnya Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk melakukan sesuatu-sesuatu yang baik, melakukan sesuatu-sesuatu yang bermakna untuk diri kita dan juga untuk kehidupan kita bersama. Jadi ini adalah alasan Paulus yang pertama, supaya kita hidup seperti orang yang arif. Karena hidup kita di dunia ini tidaklah untuk selama-lamanya. Kita hanya hidup sementara dan kita akan beralih ke kehidupan yang akan datang. Makanya gunakanlah waktu dengan baik, dengan arif, supaya kita dapat melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan sesuatu yang bermanfaat, bermakna bagi diri kita dan juga orang lain. Alasan yang kedua, Paulus mengatakan jemaat harus hidup dalam arif adalah karena iblis masih berada bersama kita di dunia ini. Sadar tidak sadar, kita percaya tidak percaya, nyatanya iblis masih ada bersama-sama dengan kita di dunia ini. Dan dia akan menggunakan berbagai macam cara supaya kita jatuh dalam dosa, meskipun kita telah beroleh keselamatan dari Tuhan. Jadi kita harus berhati-hati. Iblis tidak kelihatan dan geraknya juga tidak kelihatan. Kita tidak akan menyangka strategi-strateginya atau cara-caranya untuk menjatuhkan kita. Maka hiduplah dengan arif. Hiduplah dengan bijaksana, pandai, mau menerima pengajaran, mau mengerti, memahami, tahu apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Dua alasan tersebut yang menjadi alasan Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus. Cara hidup arif itu bukanlah datang sendiri. Kita berdoa lalu tiba-tiba datang. Oh, kita bisa hidup dengan arif. Namun cara hidup arif itu di samping kita berdoa, kita harus mengupayakan. Dan bagaimana cara kita mengupayakan hidup dengan arif? Yaitu dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu berisi banyak pengetahuan. Pengetahuan tentang hal bagaimana Allah menciptakan, bagaimana kasih Allah, bagaimana karya Allah di dalam dunia ini. Dan pengetahuan bagaimana kita harus bersikap dalam dunia ini. Dengan kita mengerti, kita memahami firman Tuhan, dan kita mau melakukan firman itu, maka kita akan dituntun dalam sikap hidup yang arif. Di samping firman Tuhan itu, kita mendapatkan pengetahuan dari firman Tuhan, kita juga akan diberikan kekuatan, kita akan menerima penghiburan. Dikala kita sedang susah, dikala kita sedang terpuruk, Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Oleh sebab itu saudaraku, gunakanlah firman Tuhan, pahamilah firman Tuhan, supaya kita dibimbing dalam hidup yang arif. Saudara, sumber kearifan itu adalah firman Tuhan. Dengan demikian sebetulnya mengupayakan hidup arif itu tidaklah sulit, karena sudah ada sarana dan prasarananya. Kalau tidak ada sarana dan prasarananya, tentunya itu akan sulit. Namun karena ada sarana dan prasarana, ada fasilitas yang menjadikan kita arif, itu mudah.
Paulus menasihatkan supaya jemaat hidup dengan arif, karena jemaat di Efesus itu senantiasa menerima pengajaran dari Paulus dan juga rasul-rasul yang lain. Sehingga itu bukan sesuatu yang sulit untuk diupayakan oleh jemaat di Efesus. Begitu pula dengan kita, tidak sulit bagi kita untuk mengupayakan hidup arif. Karena firman Tuhan bisa kita temukan di mana-mana. Misalnya di rumah kita memiliki Alkitab. Kemana-mana kita bawa handphone, HP, yang juga di dalamnya bisa kita isi dengan aplikasi Alkitab elektronik. Di samping itu, di toko-toko tertentu kita juga bisa membeli baik itu Alkitab renungan harian. Renungan harian pun sekarang dapat dengan mudah diakses melalui media sosial. Jadi hidup arif itu adalah sesuatu yang mudah untuk kita upayakan. Namun berpulang kepada kita, mau atau tidak kita mengupayakan, karena sudah ada fasilitasnya. Kita mau menggunakan fasilitas itu enggak, menggunakan Alkitab tidak, untuk membimbing kita dalam sikap hidup yang arif. Saudaraku, sebagai orang percaya, tentunya kita juga ingin bahwa kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Kita juga ingin apa yang kita lakukan itu tidak melenceng dari kehendak Tuhan. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh dengan damai sejahtera. Maka mari kita hidup seperti layaknya orang yang arif. Dan kita upayakan tidak hanya di dalam doa, tetapi melalui firman Tuhan, maka kita akan hidup dengan arif. Tuhan memberkati. Amin. Saudaraku, mari bersama-sama kita mengaturkan persembahan. Adapun dasar persembahan terambil dari Roma 11 ayat 33 sampai 36 yang demikian. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantinya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama kita mengaturkan persembahan diiringi dengan kidung jemaat 450 bait 1 dan 2, hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah takabur.
Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau mengingatkan kami supaya kami hidup dengan arif, hidup dengan bijaksana, pandai dengan segala pengetahuan yang baik, dan mampu memilih menimbang sesuatu yang baik, sehingga hidup kami adalah hidup yang bermakna. Kami juga akan beroleh kerajaan surga nantinya. Tuhan, mampukan kami hidup dengan arif, dan jauhkanlah kami dari sikap yang bebal. Dan saat ini Tuhan, kami mengaturkan persembahan kepadamu. Terimalah dan kuduskanlah, dan mampukan kami memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya ada di dalam penyertaan dan berkat-Mu. Di dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri dan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.